Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-mu yang kudus. Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh bersyukur kalau kita punya Allah yang begitu setia. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, kita melalui hal-hal yang terjadi seperti saat ini, namun kita punya Allah yang sangat setia. Dia berjanji tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita meninggikan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan kita melalui puji-pujian kita. Kita mau nyatakan, Yesus kau Allah kami yang setia. Sama katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata,
meninggalkan kami Tuhan. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya kami mau berjanji Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kawal aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kawal aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, Kawal aku yang setia. Katakan sekali lagi, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kawal aku yang setia. Benar Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau yang begitu setia, yang begitu mengasihi kami. Apapun kondisi kami Tuhan, Engkau selalu mengandeng tangan kami untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dimana Tuhan boleh kumpulkan kami dengan keluarga kami masing-masing. Walaupun kami di rumah saja Tuhan, tapi kami mau bersatu hati, kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami. Biarlah kiranya puji-pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan sesuatu melalui firman Tuhan yang dibagikan, dan boleh kami bagikan lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Saya mengajak kita semua untuk boleh masuki gerbangnya Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kita mau memuji-muji meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang selalu menggirangkan hati kita. Amin. Kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan, semua dengan muka yang gembira,
Di dalam rumah Tuhan bersama-sama juga dengan keluarga, boleh saling bergandengan tangan, mengajak seluruh anggota keluarga di rumah kita memuji-muji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi saya mau kita sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, amin. Rahmat-Nya pun selalu baru setiap hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita ulangi sekali, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang kasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin sampai hari ini kita tidak mengerti kenapa itu harus terjadi dan bagaimana cara kita untuk melewati semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita imani, bahwa Allah peduli. Allah sangat mengerti akan setiap keadaan anak-anaknya. Mari jemaat, kita mau naikkan satu pujian, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah. Walaupun kita saat ini ibadah di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan kita yaitu menjadi sahabat orang berdosa. Nah, firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca buat kita semua. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami adalah berdasarkan hikmat terang yang dari Tuhan. Karena itu ketika kami hidup di dunia ini, biar Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk menjalani hidup kami sehari-hari di tengah-tengah dunia kami ini. Supaya kami bisa bergaul, bersahabat dengan benar, sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi kami. Karena itu berfirmanlah pada kami sekalian, karena kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami mau menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian firman Tuhan ini, Matius 11 ayat 18 sampai 19, di sini sebenarnya Tuhan Yesus sedang membandingkan atau memaparkan dua sosok yang sangat spektakuler pada waktu itu. Ya, jadi dua sosok ini muncul di zaman Romawi. Ya, jadi pada waktu itu pemerintahan Romawi sedang berkuasa, dan juga di zaman di mana Allah Israel, Allah Yahudi, orang-orang Yahudi ini tidak lagi mengutus seorang nabi di tengah-tengah umat Israel. Dan itu terjadi selama 400 tahun kurang lebih. Nah, kehidupan dua tokoh ini itu bagi orang Israel pada waktu itu menjadi satu kehidupan yang kontroversi. Karena kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat di sini, yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu selama dia hidup, dia tidak makan, dia tidak minum. Ya, jadi dia Yohanes itu selama dia hidup itu dia tinggal di daerah padang gurun dan makannya hanya belalang dan juga madu. Nah, orang-orang Israel yang melihat kehidupan Yohanes seperti ini, mereka mengatakan dia tidak makan, dia tidak minum. Nah, orang yang tidak makan dan tidak minum bagi mereka itu adalah orang yang kerasukan setan. Nah, sehingga mereka katakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang kerasukan setan. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa tokoh yang satu lagi yaitu Yesus itu sendiri, atau dibilang di sini anak manusia. Nah, anak manusia Bapak Ibu, Yesus dikatakan pelahap, ya. Di sini dikatakan Yesus pelahap, peminum, dan bergaul sama orang-orang yang dalam tanda kutip mereka lihat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak pantas untuk didekati, tidak pantas untuk diajak bicara, tidak pantas untuk diajar firman Tuhan, tidak pantas untuk didekati juga oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka lihat kehidupan Tuhan Yesus, mereka lihat, lah ini orang kok pelahap, peminum ya. Kenapa? Karena Yesus itu selalu diundang, ya. Diundang ke pesta, diundang jamuan makan, jadi gratisan. Ya, bisa dikatakan ya kalau orang-orang yang seperti ini, wah ini orang gratisan gitu ya. Contoh ini suka kadang-kadang ditraktir ya, dibeliin minum lah, kue lah, makan dan sebagainya.
Nah, sehingga dapat gratisan. Nah, Yesus ketika dia hidup, dia dilihat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu, wah, ada pesta, ada. Pesta di Kana datang. Ada jamuan makan yang dibuat oleh pemungut-pemungut cukai. Yesus ada di situ. Makan bersama. Jadi bagi orang Yahudi pada waktu itu kontroversi karena kehidupan Yesus tuh tidak seperti mereka yang pada umumnya hidup menjauhi orang-orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga yang lain sebenarnya orang Israel tolak, yaitu misalnya orang Samaria. Jadi orang Samaria itu juga orang-orang Israel atau orang Yahudi itu singkirkan mereka, ya. Mereka tidak mau, ya. Kita sudah lihat dengar di firman Tuhan pada minggu yang kemarin, beberapa minggu yang lalu. Kemudian juga yang mereka tidak tidak dekati, tidak bergaul, yaitu orang yang kena kusta, ya, kena virus pada waktu itu. Nah, hanya saja kalau orang Samaria dan orang penyakit kusta ini, kehidupan mereka tuh jauh dari kehidupan Israel, ya. Kalau orang kusta itu dikarantina. Nah, kalau orang Samaria, mereka tuh hidup dalam kelompok, satu komunitas, tinggal di daerah Samaria dan tidak bergaul dengan orang Israel pada waktu itu. Nah, tetapi kalau pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, mereka tuh hidup di tengah-tengah orang Israel. Dua komunitas ini, ya, pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, yaitu termasuk ya kita tahu perempuan-perempuan nakal gitu, ya, perempuan-perempuan yang menjajakan kehidupannya, sehingga mereka itu ada hidup di tengah-tengah masyarakat orang Yahudi. Nah, kita tahu, ya, kita pernah di awal-awal itu disampaikan oleh guru Injil Peter Handoko, dia mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi, orang Israel itu menangkap perempuan yang menjajakan dirinya ini dan mereka bawa di depan Tuhan Yesus dan mereka katakan, Tuhan Yesus, ini wanita nakal nih. Kata Musa lempar dengan batu. Terus Tuhan Yesus bilang begini, ya udah kalau di antara kalian gak ada yang berdosa, ya udah dia yang pertama lempar deh. Tapi gak ada yang melakukannya. Nah, Yesus itu bergaul dengan mereka-mereka yang seperti ini. Yesus itu berbicara dengan komunitas-komunitas seperti ini. Dan Yesus tidak menjauhi, tidak membenci mereka. Tetapi kebalik. Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat membenci dua komunitas ini. Baik komunitas pemungut cukai maupun komunitas wanita-wanita nakal ini dalam tanda kutip, ya. Nah, jadi mereka itu tidak mau bergaul atau apalagi, ya, mau bersahabat dengan dua komunitas ini. Mereka sama sekali tidak mau, Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan kehidupan Tuhan Yesus. Dia tidak saja bergaul dengan mereka ini, dua komunitas yang disingkirkan ini. Tapi dia juga menjadi sahabat. Nah, sahabat itu apa, Bapak Ibu? Sahabat itu berarti Yesus banyak berbicara dengan mereka. Yesus banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Yesus bahkan bisa semakin terbuka berbicara dengan mereka. Karena apa? Yesus menerima mereka apa adanya. Nah, inilah kehidupan Yesus. Dia menjalin hubungan dan membangun relasi dengan orang-orang yang bagi orang Yahudi ini kontroversi, ya, atau ya yang tidak boleh atau harus disingkirkan. Tapi Yesus kita lihat malah bergaul, ya, bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, mengajari firman Tuhan dengan mereka. Nah, hubungan ini Bapak Ibu, ya, dengan dua komunitas ini yang menjadi kontroversi, menjadi perbincangan di antara orang Yahudi, itu juga bahkan, ya, sampai saat ini Bapak Ibu itu menjadi satu gosip, ya, atau pembicaraan yang terus-menerus. Kita tahu dulu pernah ada bahkan difilmkan, ya, bahwa Yesus itu pacaran, ya, sama Maria. Nah, itu sampai di zaman kita saat ini itu diperbincangkan atau digosipkan seperti itu. Padahal Yesus, ya, memang karena bergaul dengan mereka, berbicara dengan mereka, bersahabat dengan dua komunitas ini, komunitas yang disingkirkan. Tapi Yesus tidak. Nah, apa respon mereka ketika Yesus bergaul dengan mereka?
Apa respon orang-orang Yahudi ketika mereka lihat Yesus itu bersahabat, bergaul, berteman, bersilaturahmi, berbicara, berdialog dengan dua komunitas ini? Nah, yang kita tahu adalah yang kita sudah baca tadi bahwa negatif. Kalau Yohanes Pembaptis mereka katakan kerasukan setan, jadi di sini juga bahaya Bapak Ibu. Kalau sedikit-sedikit ada apa-apa, wah kena setan, wah setan, setan. Setan yang dipersalahkan. Belum tentu. Bisa jadi itu karakter, sifat kita yang belum atau belum kita tinggalkan atau yang mungkin kita dalam proses untuk kita perbaharui. Nah, respon mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah negatif. Ya. Mereka katakan apa? Ya, Yesus ini pelahap, peminum, ya, gratisan, ya. Yesus bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Pasti Yesus juga kompromi, ya. Pasti Yesus ini dapat sokongan dana dari pungut-pungut cukai gitu ya. Wah, dapat apa itu nama istilahnya itu dapat gratifikasi gitu ya dari orang-orang pemungut cukai yang banyak duit. Mungkin kayak sogok gitu ya. Wah, bisa Bapak Ibu mereka itu bisa bercuriga, berasumsi seperti itu. Karena apa? Respon mereka negatif. Dan bisa juga mereka katakan apa? Berperkira atau berasumsi, wah Tuhan Yesus ini pasti dapat minyak wangi dari wanita-wanita PSK ini. Wanita-wanita nakal gitu ya. Penjajah diri. Karena apa? Wanita-wanita ini kita tahu mereka apa ya, suka menampung minyak wangi ya. Duit mereka kalau mereka dapat mereka tampung minyak wangi. Dan kita tahu bahwa ada cerita bagaimana seorang wanita itu menuangkan minyak wangi narwastunya itu buat Tuhan Yesus di kaki Tuhan Yesus. Nah, mereka bisa mengatakan, oh Yesus ini bergaul bersahabat dengan orang-orang ini, baik itu pemungut cukai maupun wanita-wanita nakal ini, karena dapat sokongan dana. Yesus kemana-mana kan butuh dana. Nah, dari mana? Ya, mereka bisa berasumsi atau bercuriga dapat dari pemungut cukai ini yang banyak duit. Dan mereka bisa curiga juga, wah ini dapat minyak-minyak wangi dari wanita-wanita nakal ini. Dapat persembahan minyak wangi. Nah, inilah pandangan bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, bahkan bagi orang-orang ahli-ahli Taurat terhadap kehidupan dan pergaulan persahabatan Tuhan Yesus dengan mereka. Itulah negatif mereka. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang menjadi dorongan yang paling kuat atau motivasi Tuhan Yesus itu sampai mau bersahabat, bergaul dengan mereka ini? Apa yang menjadi dorongan? Nah, ini kita bisa lihat apa yang ditulis oleh Matius 9. Kita bisa baca Matius 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca buat Bapak Ibu sekalian ya, apa yang dituliskan oleh Matius pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ini. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Lihat, orang berdosa datang lagi ya. Para wanita-wanita ini. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya juga ada di situ. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi apa motivasi Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, bersahabat dengan mereka, makan bersama dengan mereka? Jelas Injil Matius menuliskan motivasinya adalah karena kasih. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada kelompok ini, kepada komunitas ini, kepada dua komunitas ini, baik komunitas pemungut cukai, orang Yahudi,
Nah di sini kita tahu bahwa akhirnya kan salah satu seorang pemungut cukai yang bernama Matius yang menulis surat ini jadi murid Tuhan. Kemudian dia juga di sini bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi motivasi Yesus apa? Belas kasihan. Siapa yang mau menolong mereka? Siapa yang membantu mereka? Siapa yang membawa mereka bisa mengenal Tuhan? Kalau bukan kita sendiri. Kalau bukan kita yang sudah mengenal kebenaran itu. Dan itu yang mendorong Yesus mengasihani mereka. Kalau disingkirkan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, siapa yang mau bergaul dengan mereka? Udah gak ada. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dia melihat. Dan dia bergaul dengan mereka. Yang kedua, apa yang mendorong Yesus untuk bersahabat dengan mereka? Yaitu Yesus mau memberikan teladan pada murid-muridnya. Bahwa tujuan hidup manusia itu adalah bahwa mereka juga perlu mendapatkan keselamatan. Seperti murid-murid. Jadi Yesus memberikan keteladanan. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Yaitu menolong, mengasihi mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa sesuai juga dengan apa yang dikatakan Lukas. Nah kita baca di dalam Lukas, kita bandingkan dengan Lukas pasal 15 Bapak Ibu, sangat jelas juga di sini dikatakan tentang belas kasih Tuhan Yesus. Nah saya akan baca buat kita semua Bapak Ibu dari Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, kembali lagi ditulis oleh Lukas. Lukas ini seorang dokter Bapak Ibu. Biasanya datang kepada Yesus, nih biasanya. Ya, jadi mereka itu tidak asing lagi dengan Yesus. Ya, udah sering ya ketemu dengan Yesus. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus dan tujuan hidup Tuhan Yesus yaitu memberikan teladan diikuti dengan sikap menerima mereka apa adanya. Ya, mereka sudah sering datang, ya jadi Yesus menerima mereka apa adanya. Yesus tidak mempersoalkan hidup mereka. Mereka itu sebagai orang yang memungut pajak melebihi dari apa yang mereka harus terima. Dan juga Yesus tidak mempersoalkan kehidupan wanita-wanita itu. Tidak. Tapi Yesus menerima mereka apa adanya. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus tidak berkata pada mereka, orang-orang berdosa, wanita-wanita berdosa, wanita nakal. Pemungut-pemungut cukai, kalian itu harus bertobat. Kalian harus tinggalkan kehidupan mereka. Tidak. Yesus tidak berkata seperti itu pada mereka. Tapi Yesus sebagai Allah, ya, dia melakukan pendekatan sebagai manusia. Dia Allah 100%. Tapi dia tidak memakai kartu Allah itu untuk menghakimi, untuk membuat mereka itu menjadi takut. Tapi Yesus melakukan pendekatan sebagai manusia. Nah, pendekatan sebagai manusia inilah yang membuat kita baca dari Lukas pasal 15 ini, membuat pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini menjadi nyaman. Ya. Bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus. Bahkan mereka sudah biasa ketemu dengan Yesus. Ya tidak asing lagi, tidak merasa takut bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bahkan mau makan bersama dengan Yesus. Dan yang penting di sini adalah apa? Mereka mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus mereka mau mendengar. Kenapa? Karena Yesus tidak bernegatif terhadap hidup mereka. Beda dengan tadi, dengan orang Yahudi, orang Israel, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka responnya negatif. Yesus tidak. Yesus mau menerima mereka apa adanya dan tidak menghakimi mereka, tidak mempersoalkan hidup mereka, tidak langsung menjudge mereka, tidak langsung bilang, kamu harus bertobat.
Tidak. Tapi Yesus membangun kebiasaan hidup dengan mereka. Yesus membangun relasi yang terus-menerus dengan mereka. Sampai mereka itu bisa bergaul akrab, bersahabat akrab. Dan sampai mereka mau mendengar apa yang Yesus katakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ini ada gambar ya. Gambar lingkaran. Ya. Lingkaran pergaulan atau lingkaran persahabatan kita dengan setiap orang yang ada di dunia ini. Lingkaran pertama itu adalah saya sendiri. Atau Bapak Ibu sendiri. Lingkaran kedua itu adalah orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita atau juga mungkin orang-orang percaya. Jadi keluarga-keluarga kita yang orang percaya. Lingkaran ketiga adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan atau orang-orang yang lost, yang hilang. Bisa juga ada orang-orang lost itu. Orang-orang yang itu ada di tengah-tengah keluarga kita, bisa tetangga kita, bisa siapa saja Bapak Ibu. Nah, lingkaran-lingkaran ini kalau kita lihat itu di tengah itu ada jasira warna merah. Itu adalah kasih atau belas kasihan. Jadi saya bergaul dengan orang percaya yang lain itu dibangun karena kasih. Saya bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang lost, yang hilang, yang belum percaya, itu juga saya bangun karena kasih. Ya. Di tengah-tengah itu ada kasih. Dan orang-orang percaya juga kalaupun bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang hilang, harus juga sama dasarnya kasih. Nah selain kasih, maka jasira atau garis-garis merah ini itu adalah yaitu saling menerima, saling tidak menghakimi dan nyaman untuk kita bersahabat, bergaul dengan siapa saja. Nah, jadi tidak ada perbedaan ketika kita bersahabat atau bergaul dengan siapa saja. Tuhan Yesus bersahabat dengan murid-muridnya. Kita baca tadi, di situ ada murid-muridnya. Yesus selalu dengan murid-muridnya kemana-mana. Tapi kita lihat bahwa Yesus tidak saja bersahabat atau bergaul dengan murid-murid, tapi dia juga dengan orang-orang yang lost tadi, orang-orang yang hilang. Yaitu komunitas pemungut cukai dan komunitas orang berdosa atau wanita-wanita nakal ini. Nah di sini kita melihat bahwa apa yang Yesus lakukan ini, itu adalah semata-mata karena belas kasih. Dan karena Yesus mau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kita dalam kondisi seperti ini ya. Mari ya memang banyak disuruh di rumah gitu ya. Tapi ya mungkin juga dengan kita ada di rumah kita banyak mengambil kesempatan membangun relasi dengan orang-orang di rumah. Mungkin ada orang-orang di rumah yang belum percaya. Kita lebih bangun relasi lagi dengan mereka. Membangun persahabatan dengan mereka. Membangun saling kepercayaan lagi dengan mereka. Nah dengan demikian maka kita tidak dibatasi oleh kondisi yang ada saat ini. Kita masih bisa bersahabat dengan orang-orang di luar rumah juga. Ya, dengan tetangga lain sebagainya. Dan juga dengan siapa saja tentunya yang Tuhan izinkan kita mungkin bisa bersahabat dengan mereka. Mungkin juga membangun relasi dengan orang-orang di tempat kerja, di kantor, ya lebih dalam lagi dan lebih tulus lagi, lebih bisa merasa nyaman satu dengan lainnya. Nah dengan demikian maka walaupun di tengah-tengah kondisi ada pandemi ini, ya kita tetap bisa bersahabat dengan atau membangun relasi yang lebih kuat lagi dengan siapa saja. Nah kiranya kita tetap ya seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu dengan memberikan contoh bahwa dia tetap bersahabat, bergaul tidak saja dengan murid-murid tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangun persahabatan, kita bangun pergaulan dengan semua orang. Tanpa membatasi situasi dan kondisi atau tanpa ada batasan-batasan yang kita lihat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita bangun semuanya itu dengan satu motivasi bahwa kita berbelas kasihan, kita mengasihi mereka. Siapa lagi yang mau menolong mereka, siapa lagi yang membantu mereka kalau bukan kita.
Nah, yang kedua, kita membangun persahabatan, pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita itu tentunya dengan tujuan supaya kita juga menjadi teladan, menjadi contoh dalam hal bersahabat, ya, dalam hal berbicara, dalam hal menjadi kenyamanan di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan juga di dalam Lukas 14 sebagai penutup dari firman Tuhan ini saya akan baca buat kita. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Dikatakan begini Bapak Ibu. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita menjadi sebagai murid yang mau belajar dan mau mendengar. Murid yang mau diajar dan mau bertumbuh. Supaya dengan demikian dimanapun kita berada, kita tetap menjadi garam yang tetap berasa asin. Tetap ada dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita tetap dirasakan oleh siapa saja. Karena itu ini perlu kita bangun. Motivasi tadi yaitu kasih. Motivasi supaya kita punya tujuan hidup. Yaitu menjadi contoh, menjadi teladan. Menjadi cermin bagi orang-orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Boksu John Lee. Yaitu bahwa kita seperti bulan di tengah malam. Hanya akan memancarkan cahaya, yaitu jika dia kena cahaya dari, mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Nah, tapi pada bagian ini Yesus mengatakan, mari kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipanggil sebagai murid-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan contoh teladan bagi kami. Bahwa kasih kepada sesama menjadi motivasi kami untuk bersahabat dan bergaul dengan orang-orang siapa saja yang ada di sekitar kami. Dan keteladanan tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu juga yang Kau inginkan dari kami. Kiranya Roh Kudus membantu kami menjadi murid yang bisa melakukan, mencontohkan apa yang Yesus telah lakukan bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhir dari ibadah kita pada siang hari ini, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan bahwa dalam hidup ini kami sungguh senantiasa membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu saja yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami saat ini. Kesetiaan-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itu yang membuat bisa kami boleh juga ada pada saat ini. Dan biarlah kiranya Engkau terus menolong bangsa dan negara kami ini yang telah Engkau merdekakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, supaya tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Dia bisa berdiri tegak sebagai satu bangsa yang boleh menyatakan bahwa negeri kami adalah negeri di mana Tuhan hadir. Berkati para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, dan seluruh jajaran mereka Tuhan sampai kepada RT RW, agar Tuhan di tengah pandemi ini mereka juga bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan seluruh bantuan-bantuan yang diberikan negara kami ini ya Tuhan kepada rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Berkati juga ya Tuhan kami sebagai jemaat dan umat-Mu,
supaya Tuhan kami bisa teguh berdiri di dalam Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk dan kita mengambil doa teduh secara pribadi. Warta kita di minggu pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini, kembali Bapak Ibu kami mengingatkan untuk ibadah online kita di minggu yang akan datang pada tanggal 9 Agustus tahun 2020 pada pukul 10 pagi. Dan minggu depan itu temanya adalah murid hidup tanpa dosa di dunia penuh dosa melalui channel YouTube GMI Genesaret. Berikut kami juga senantiasa mengingatkan Bapak Ibu untuk mengikuti doa malam kita setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel YouTube GMI Genesaret, di mana pada hari Kamis tanggal 6 Agustus ini kita akan membahas satu tema doa anak tertolak. Apakah mungkin Bapak Ibu pernah tertolak atau ditolak? Nah, nanti datanglah dan ikutilah di channel YouTube dengan tema anak yang tertolak. Doa anak tertolak. Bagi jemaat yang memiliki pokok doa, kami senantiasa untuk memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk memberikan pokok doa itu kepada Saudari Lia dan kami akan mendoakannya. Dan sudah ada beberapa yang memberikannya, kami mengucapkan terima kasih dan kami juga terus mendoakannya. Dan bila sudah dijawab, beritahukanlah pada kami bahwa doa Bapak Ibu telah dijawab. Dan sebagai rasa syukur Bapak Ibu untuk semua anugerah berkat setia Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA berikut ini. Dan nanti kami akan tayangkan kembali setelah akhir dari ibadah online ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, dapat menyalurkan melalui nomor rekening yang ada berikut ini. Dan nanti juga kembali kami akan tayangkan di akhir ibadah online ini. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan warta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jemaat Genesaret dimanapun berada. Happy Sunday today for all. Thank you.